إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ini yang di depan mengingatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak, nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat yang lainnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan sehingga kita tidak dapat menghitung satu persatu. Mudah-mudahan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui yang mendapatkan syafaat al-uzma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami lanjutkan, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Islam Syafi'iyah Ibu Sarasam MPD Mata'ullah bituli hayatiha. Amin. Orang tua kita, guru kita, Ibu Jumiati, Ibu Haja Jauda Al-Mula, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepadanya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya sehingga dapat mengamalkan ilmu kepada kita dengan baik. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, mudah-mudahan yang masih single Allah dekatkan jodohnya, mudah-mudahan Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang mengaminkan keluarganya menjadi keluarga yang penuh rahmat. Mudah-mudahan yang mengaminkan menjadi anak yang soleh dan salehah. Begitu juga yang membantu acara ini, acara Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj tidak lepas di bulan apa tuh Isra dan Mi'raj? Februari. Pada tanggal berapa Isra dan Mi'raj? Pada tanggal berapa? Innalillah ya Allah Rabbi. Pada tanggal 27 Rajab. Saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur lebih kurang 51 tahun. Dengar baik-baik, nanti ada door prize. Ya, door prize-nya pergi umroh kalau ditentukan oleh Allah. Selanjutnya, saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril, ya Jibril, kau panggil Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Turunlah Nabi, turunlah Jibril untuk membawa Nabi kita Muhammad SAW. Ingatkan baik-baik ini. Nabi kita Muhammad SAW dibawa ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di mana? Palestina. Ya, Palestina. Sudah pernah ke sana? Insya Allah kita akan berangkat ke sana. Insya bukan mustahil. Diberangkatkan oleh Allah SWT dengan menggunakan buruk. Buruk itu apa sih? Sejenis keledai tapi lebih besar sedikit, dibawa dari kuda. Kendaraan yang cukup cepat itu, melebihi kilat. Saat Nabi kita dibawa ke Masjidil Aqsa, besoknya kan cerita bahwasannya aku dari Masjid Aqsa. Karena pada saat itu umat Nabi Muhammad yang saat itu mendengar cerita Nabi, mana mungkin dalam semalam bisa berangkat ke sana? Enggak mungkin. Cara akal enggak mungkin. Dulu tahun 80-an saya kalau dapat paket dari Jakarta ke Jawa itu paling cepat 3 hari. Dikirimin duit paling cepat 3 hari baru nyampe. Tapi sekarang hanya beberapa detik nyampe.
Terus kalau kita pergi ke Singapura sekarang dari bandara ke Singapura lebih kurang 1 jam naik pesawat. Saat itu belum ada Grab, di zaman Nabi kita Muhammad belum ada. Jadi perjalanan dari Mekah ke Palestina itu lebih kurang 40 hari dengan kendaraan otak atau kuda. 40 hari. Jadi saat itu bangsa Arab nggak percaya dengan cerita Nabi. Tapi Jibril mengatakan, insya Allah nanti Abu Bakar As-Siddiq akan mempercayai ceritamu ya Muhammad. Betul. Yang pertama yang didatangi oleh Nabi adalah Ibu Ummu Hani. Ummu Hani percaya Ummu Hani dengan cerita Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Makanya kalau orang sering bohong, orang nggak percaya. Abu Bakar As-Siddiq begitu juga. Terkira diceritakan oleh Nabi Muhammad, ya Muhammad, coba apakah engkau bercerita kepada bangsa Arab? Iya. Karena Abu Bakar As-Siddiq pernah ke sana, diceritakan benar engkau ya Muhammad, engkau benar. Saksikan bahwa aku Abu Bakar As-Siddiq mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tuh, makanya disebut dengan As-Siddiq, orang yang percaya. Itu kejadian tersebut setelah di Masjidil Aqsa diangkat oleh Allah SWT. Kalau Asra Yusri artinya diperjalankan. Kalau Mi'raj artinya dinaikin, naik, ditemani oleh Jibril sampai ke langit pertama, 2, 3, 4, berjumpalah kepada nabi-nabi sebelumnya. Sebelumnya di Masjid Aqsa sholat dulu berjamaah dipimpin oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu naik ke langit pertama, kedua, ketiga, empat, sampai ke langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebelum bertemu dengan Allah, suan dulu. Benar. Siapa itu ya Jibril? Ini Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad sudah diutus? Sudah ya Musa. Dibukain pintu, ngobrol sebentar, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara nabi-nabi Rasul belum pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Dapat perintah. Perintah apa? Kewajiban melaksanakan sholat. Saat itu Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad agar umatnya menjalankan ibadah sholat 50 rakaat. Turun ke bawah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, umatmu itu lemah, nggak mungkin mampu melaksanakan ibadah yang 50 rakaat sehari semalam. Coba kamu minta urusan, minta diringankan. Akhirnya Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, minta diringankanlah 50 jadi 5 rakaat, 5 waktu dalam sehari semalam. Lalu turun lagi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ya Muhammad? Diceritakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya Allah telah meringankan ibadah yang tadinya 50 rakaat menjadi 5 waktu. Ya, 5 waktu. Siapa saja dari umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah sholat, pahalanya sama dengan 10 kebaikan. Siapa dari umat Nabi Muhammad mengerjakan suatu kebaikan tapi enggak jadi, maka Allah akan memberikan ganjaran 1. Dan siapa saja yang mengerjakan perbuatan yang enggak baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tapi tidak jadi, maka Allah tidak akan mencatat. Itulah nikmatnya, enaknya menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau adalah umat sebaik-baiknya umat yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini Nabi kita, ini ajaran Islam. Selanjutnya berbicara tentang ibadah sholat dengan baik-baik.
Ternyata yang diucapkan oleh Nabi Musa benar, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad yang lemah, kecil-kecil, enggak seperti umatnya Nabi Musa gede-gede. Sekarang kita umatnya Nabi Muhammad 5 waktu, begitu susahnya. Padahal di dalam sholat itu isinya apa sih sholat itu? Doa-doa, pujian-pujian, doa banyak kan di situ. Kalau kita mengerjakan ibadah sholat, ibarat kata kalau ada orang yang jarang berolahraga, dengan sholat itu termasuk dengan olahraga. Coba lihat, ya. Nanti saya kasih tugas untuk kelas 9. Kelas 9, ya. Kelas 9 tugasnya dengarkan baik-baik. Kamu cari hikmah gerakan dalam sholat. Ini hari Jumat, hari Senin saya tunggu. Tugas. Ya, kelas 9. Ulangi. Mencari hikmah gerakan dalam sholat. Emang ada hikmahnya? Ada. Coba gerakan yang pertama. Ya, dari bacaan-bacaan kamu lihat di situ. Sholat, ya. Allahu Akbar. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita ini siapa? Kita makhluk yang lemah. Allah Maha Besar. Allah yang memberikan segalanya. Artinya kita tidak siapa-siapa. Terus kita ruku, menundukkan betapa kita ini rendah di mata Allah. Nanti banyak lagi tuh ya. Makanya kalau saya bacakan satu persatu kayak akan 9. Ya. Di dalam gerakan sholat juga itu kan ada yang ruku, ada tumainah. Coba kamu gerak. Tatkala kita sujud, ruku ini peredaran darah itu akan mengalir sekejap. Kita berdiri lagi, turun lagi, sujud lagi, itu peredaran darah. Makanya setelah sujud kita bangun pasti bunyi, bunyi. Darah-darah yang tidak mengalir, yang tadi darahnya agak beku akan mengalir dengan gerakan sholat. Ini dari ilmu kesehatan. Kalau nggak percaya, kamu buka itu. Ada di situ, ya. Hikmah dari diperintahkannya sholat. Kita lebih beriman, lebih takwa lagi. Kita taat kepada Allah untuk menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhkan segala larangan-larangan. Itulah namanya takwa. Coba ulang. Adit kelas 7. Apa sih takwa itu? Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah imtisalu awamirillah, mengerjakan perintah-perintah Allah serta menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Itulah yang dikatakan takwa. Imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Lalu hikmah yang lainnya, kita diperintahkan sholat, apalagi? Di samping kita mengakui diri kita harus tahu diri. Diri kita ini siapa? Kita ini hanya sebuah makhluk yang diciptakan Allah, yang diberikan kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Sementara makhluk yang lain di kanan kiri kita, di depan kita yang nggak kelihatan maupun yang kelihatan bertasbih, sementara kita yang diberikan akal pikiran susah. Mudah-mudahan dengan adanya Isra Mi'raj ini keimanan kita bertambah. Mudah-mudahan keluarga kita dan kita khususnya yang biasa meninggalkan sholat enggak lagi, karena siapa saja yang sering meninggalkan sholat akan dicabut keberkahan hidupnya. Mau dicabut keberkahan, mau dicabut bawaannya kurang, duit 1 juta sekian habis, nggak kelihatan, dagangnya habis, hasilnya nggak ada. Ngelamar pekerjaan selalu nggak diterima, sekali terima nggak ada apa-apanya karena keberkahan dicabut. Makanya jangan lagi dah kita ninggalin sholat. Ya, kemarin kita baca sedikit siksa orang yang meninggalkan sholat itu apa? Tahu kita. Kenapa kok ada ancaman begini? Karena sholat ini adalah amal perbuatan yang pertama dihisab.
Sholatnya bagus, insya Allah yang lain bagus. Sholatnya nggak bagus, tanda itu. Ya, mudah-mudahan hikmah dari kita adanya Isra Mi'raj ini, yang pertama kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, mudah-mudahan kita lebih yakin karena iman, kita lebih yakin lagi bahwasanya Allah selalu mengawasi diri kita jalankan perintah-perintahnya serta menjauhkan segala larang-larangannya. Kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih bisa hidup dengan baik, sementara saudara-saudara kita untuk hidup susah, ya, untuk belajar susah. Alhamdulillah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung sudah penutup atau gimana nih? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti waktu